Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, buat kalian para mahasiswa dan calon peneliti komunikasi digital, pasti udah nggak asing lagi kan sama betapa susahnya ngelacak disinformasi di internet. Apalagi di platform yang super tertutup. Hari ini, kita bakal membedah sebuah metode komputasi yang benar-benar inovatif, yang dirancang khusus untuk melacak penyebaran berita bermasalah di Facebook. Kita akan lihat gimana para ahli membongkar jaringan tersembunyi di balik layar. Jadi, siapkan catatan kalian, dan mari kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari paradigma baru riset disinformasi, lanjut ke URL sebagai jejak utama, kemudian tumpukan metode komputasi berjenjang, menggali ekosistem penyebaran, dan ditutup dengan batasan akses dan etika. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, paradigma baru riset disinformasi, mengubah cara kita memandang penyebaran konten. Selama ini, studi komunikasi digital tuh sering banget cuma fokus pas ada momen krisis atau sekedar ngebedah satu artikel hoax saja. Padahal ekosistem informasi itu jauh lebih masif dari itu. Coba bayangin deh, 2 miliar. Itu adalah jumlah pengguna aktif harian Facebook. Skala sebesar ini jelas bikin platform tersebut jadi medan tempur utama disinformasi global. Tapi ironisnya, bagi para akademisi, ekosistem raksasa ini justru ibarat kotak hitam yang susah banget ditembus. Gara-gara itu, ada kesenjangan data yang lumayan parah nih. Di satu sisi, platform kayak Twitter dan Reddit punya arsitektur API yang terbuka. Makanya periset-periset akademik condong banget ke sana, karena datanya gampang diambil. Nah, di sisi lain, sifat Facebook yang ekosistemnya serba tertutup justru nyiptain celah pemahaman yang fatal banget tentang gimana 2 miliar penggunanya tadi berinteraksi sama berita. Selain itu, sadar nggak sih kalau peneliti selama ini terlalu bergantung sama alat deteksi bot otomatis atau teknik forensik kualitatif secara manual? Ya, emang sih, alat ini jago banget buat nangkep akun-akun palsu. Tapi faktanya, disinformasi yang dampaknya paling parah justru disebarin sama manusia asli. Makanya, riset ini ngusulin sebuah pergeseran radikal. Yuk kita kurangi fokus ke deteksi akun bot atau forensik manual dan mulai melacak tautan URL secara longitudinal. Masuk ke bagian kedua, URL sebagai jejak utama. Bergeser dari akun menuju tautan. Inti dari terobosan metode ini tuh simple tapi powerful. Kita geser fokus dari melacak siapa yang membagikan, jadi apa yang dibagikan. Lewat pelacakan konten berbasis URL ini, si tautan URL itu sendiri yang bertindak sebagai metadata utama. Dengan ngamatin jejak satu URL bermasalah selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kita bisa melampaui sekedar deteksi bot. Kita jadi bisa ngelihat langsung makro ekosistemnya. Gimana kelompok manusia otentik secara sukarela nyebarin hoaks karena mereka benar-benar percaya sama isinya. Lanjut ke bagian ketiga, tumpukan metode komputasi berjenjang. Membangun arsitektur riset. Terus, pertanyaannya gimana cara mengeksekusi pelacakan URL ini di skala platform bermiliar pengguna? Ibaratnya tuh kayak ngebangun rumah bertingkat, di mana setiap metode berpijak kuat pada hasil dari lantai sebelumnya. Langkah pertama, mereka bikin daftar induk berisi situs web bermasalah, yang dinamain fake news. Langkah kedua, daftar URL itu dimasukin ke dalam API CrowdTangle buat narik jutaan postingan. Ketiga, datanya diolah pakai analisis jaringan. Dan keempat, barulah masuk ke pemodelan topik buat benar-benar mahamin narasi apa sih yang lagi beredar. Coba perhatiin gimana arsitektur ini nyaring data yang tadinya super kacau. Daftar master fake news tadi itu ibarat fondasinya. Dari situ, mereka bisa mengekstraksi puluhan juta postingan lewat API. Terus, lautan data itu disaring lagi secara matematis, lewat metode komputasi tadi, sampai akhirnya cuma nyisain ratusan halaman dan grup Facebook tingkat atas yang bener-bener ngasih pengaruh paling besar. Tumpukan berjenjang ini elegan banget buat nanganin volume data yang supermasif. Tapi tunggu dulu, sebagai mahasiswa komunikasi yang kritis, kalian pasti nanya dong, kenapa sih riset ini cuma ngebatasin ruang lingkupnya di situs berita berbahasa Inggris saja? Alasannya murni metodologis. Daftar dasar fake news itu dibangun dari kumpulan studi akademis sebelumnya yang emang sangat berpusat pada konteks pemilu dan lanskap media di Amerika Serikat. Jadi walaupun metodenya ini sebenarnya bisa diterapin secara universal, set data yang spesifik ini emang merefleksikan ekosistem berbahasa Inggris saja. Kita masuk ke bagian keempat, menggali ekosistem penyebaran. Mari kita intip apa aja yang sebenarnya diungkap oleh data ini. Kalau kalian lihat jaringan yang luas di sebelah kiri, itu memetakan ratusan ribu entitas. Nah, pas kita zoom in di sebelah kanan, kelihatan jelas tuh kelompok menyebar teori konspirasi yang polanya sangat padat. Visualisasi ini ngasih bukti empiris yang kuat banget, bahwa mesin utama penyebaran disinformasi itu dibentuk sama klaster-klaster manusia nyata yang ngumpul secara organik. Ini sebuah wawasan berharga yang sama sekali nggak bisa ditangkap kalau kita cuma pakai software deteksi bot yang kaku.
Nah, di pemetaan jaringan ini, terungkap satu fakta yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Peneliti nemuin bahwa kelompok-kelompok pinggiran yang aslinya non-politik, kayak komunitas pengobatan alternatif, grup kesehatan alami, atau bahkan komunitas astrologi, ternyata bertindak sebagai jembatan yang ngehubungin klaster-klaster politik yang super terpolarisasi. Kebiasaan mereka membagikan tautan sinang inilah yang bikin sebuah konten bermasalah bisa menyebar liar, jauh nembus gelembung atau echo chamber asalnya. Luar biasa kan? Dan asiknya lagi, karena metode ini sifatnya longitudinal alias direkam dalam jangka waktu yang panjang, kita jadi bisa ngelacak fluktuasinya secara dinamis. Kelihatan banget ada lonjakan tajam pembagian tautan bermasalah pas lagi ada momen-momen nyata. Mulai dari pemilu Amerika di 2016, awal mula pandemi COVID-19 di 2020, sampai kerusuhan Kapitol di awal 2021. Ini ngebuktiin bahwa dunia digital itu ngerespon langsung apa yang terjadi di dunia fisik. Dan cuma lewat pelacakan jangka panjang kita bisa nangkep ritme ini. Terakhir, bagian kelima, batasan akses dan etika. Ini dia tantangan nyatanya di dunia riset komputasi. Di balik canggihnya riset ini, kita harus ngadepin realitas teknis di lapangan. Studi ini tuh benar-benar bergantung hidup dan mati sama alat resminya Meta, yaitu API CrowdTangle. Ini beda banget sama masa kejayaan API arsitektur terbuka milik Twitter dulu, yang secara bebas memfasilitasi ribuan riset independen. Di kasus CrowdTangle ini, Meta benar-benar bertindak sebagai penjaga gerbang tunggal yang ngontrol ketat kemana dan ke siapa arus datanya mengalir. Secara teknis, alat pengumpul data ini juga punya beberapa blind spots atau titik buta yang krusial loh. Misalnya, alat ini nggak bisa melacak konten yang udah keburu dihapus sama penggunanya. Terus, alat ini juga nggak bisa ngakses postingan yang kena batasan usia, kehilangan data yang diblokir berdasarkan negara, dan yang paling disayangkan, alat ini sama sekali nggak bisa masuk ke grup Facebook privat. Padahal, kita tahu, grup privat itu sering banget jadi tempat rumor berkembang biak. Kondisi ini jelas nimbulin resiko keberlanjutan yang tinggi banget buat para peneliti. Apalagi karena platform belakangan ini makin rajin membatasi akses alat pihak ketiga. Makanya, makalah ini nekenin pentingnya pergeseran etika riset. Peneliti sekarang didorong buat mulai ngelakuin pengarsipan mandiri atas data publik media sosial. Coba pikirin deh, kalau kita nggak proaktif nyimpan jejak interaksi ini di server terpisah, sejarah internet kita bisa hilang gitu aja secara permanen. Pada akhirnya, semua batasan teknis ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup provokatif. Kalau platform benar-benar mutusin buat nutup total akses data besok pagi, gimana kita bakal meneliti sejarah internet hari ini? Metode pelacakan URL berjenjang yang kita bahas tadi emang sukses ngebuktiin betapa kayanya wawasan yang bisa digali dari perilaku manusia asli. Tapi kenyataannya, nasib riset kita masih ada di tangan arsitektur si platform itu sendiri. Nah, sebagai calon peneliti di masa depan, inilah tantangan metodologis yang harus kalian pecahkan. Terima kasih udah nemenin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.